semuanya sehat kan? Nah, gimana PTM-nya? Apa masih PJJ? Atau udah PTM? Ya, apapun itu, adik-adik harus tetap bersemangat, selalu berdoa, dan selalu bergembira, ya. Nah, adik-adik, senang sekali hari ini kakak berkumpul bersama adik-adik lagi untuk sekolah minggu online. Minggu ini kita pakai YouTube ya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut, adik-adik absen dulu. Nah, oke, sudah absen ya. Nah, adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau mulai sekolah minggu ini ya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik semuanya kita bangkit berdiri. Kita mulai sekolah minggu ini. Ayo ya, bersemangat. Kita mau nyanyi hari ini kurasa bahagia. Karena kakak yakin adik-adik pasti berbahagia hari ini. Karena apa? Karena hari ini hari Minggu, sekolah Minggu, libur juga sekolah biasanya. Pasti adik-adik senang dan bahagia kita bertemu Tuhan Yesus lagi hari ini ya. Oke adik-adik, kita nyanyi yang kencang ya. Nah, seru kan nyanyinya kan? Harus yang kencang nyanyinya. Jangan sambil atau enggak cuma ngeliatin kakak aja. Jangan ya. Kurang terasa sekolah minggunya. Harus nyanyinya rame-rame. Yang kencang, memuji Tuhan bersama-sama ya. Nah, sekarang sebelum lanjut, kita berdoa dulu ya. Adik-adik, ayo kita semuanya berdoa dulu ya. Adik-adik di rumah juga berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah dikumpulkan bersama untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan memberkati dari awal sampai akhir agar sekolah minggu online berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus kiranya berkenan menyertai kakak-kakak yang membawakan. Biarlah seluruhnya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan biarlah kiranya sekolah minggu ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat terus kami ingat dan dapat terus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, lanjut ya nyanyi ya. Nah, kakak mau ajak adik-adik nyanyi. Judulnya Ku Masuki Gerbangnya. Tahu kan lagu itu? Nah, nyanyi yang kencang ya. Oke. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini
Mari masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik, ada siapa nih? Kakak hari ini ditemenin, ada teman kakak mau ikut syuting, mau menghibur adik-adik juga. Coba namanya siapa sih? Kamu kenalan dong. Hai adik-adik, namaku Mimi. Oh Mimi, nah Mi, kamu kenalan sama adik-adik GKI Menteng ya? Ikut memuji adik-adik GKI Menteng ya Mi ya? Iya, aku mau ikut memuji anak-anak, memuji Tuhan bersama anak-anak GKI Menteng. Nah, sekarang adik-adik, yuk ikut nyanyi sama Mimi ya. Nah, Mimi, kamu mau nyanyi lagu apa nih kita abis ini? Adik-adik, kita persembahan dulu. Ya, kita persembahan dulu ya adik-adik ya. Kita mau mengucap syukur sudah diberikan rejeki, diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan ya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita berikan. Nah, tapi walaupun adik-adik belum pergi ke gereja, adik-adik bisa titip uang persembahan kepada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja ya. Nah, Mimi juga belum ke gereja kan? Nah, sekarang Mimi juga titipin ke mamanya Mimi ya. Oke. Adik-adik, ayo kita siapkan uang persembahan dan kita nyanyi judulnya Beri Syukur ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah adik-adik, sekarang mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mimi yang mau berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa bersama-sama. Ayo berdoa ya adik-adik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami sudah diberi kesempatan memberikan persembahan. Biarlah kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Oke, terima kasih ya Mi. Oke, nah adik-adik, kita mau lanjut lagi nyanyinya. Nah adik-adik, gimana? Masih bersemangat kan? Jangan diganti-ganti ya channelnya ya. Tetap di channel Sekolah Minggu ya. Jangan dipencet-pencet channel-channel lain. Jangan ya. Harus Sekolah Minggu dulu. Nanti habis itu boleh channel-channel lain ya. Nah, adik-adik, jangan lupa adik-adik harus tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Walaupun adik-adik sedang susah juga, adik-adik harus tetap bersyukur dan melihat semuanya dengan hati yang lebih positif ya. Jadi walaupun adik-adik sedang ada masalah, tapi adik-adik tetap harus merasa, aku harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita melihat sisi positifnya, karena Tuhan Yesus senang dengan orang-orang yang selalu ingat bersyukur ya. Ayo adik-adik, kita nyanyi satu lagu lagi ya.
Nah, ayo Mi, kita nyanyi Mi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyi, memuji Tuhan bersama Mimi juga tadi. Gimana adik-adik? Senang? Nah, adik-adik, berikutnya adik-adik mendengarkan cerita dan juga aktivitas ya. Mimi boleh ikut juga kan? Boleh dong Mi. Nah, akan dibawakan oleh Kak Rinela. Nah, adik-adik lanjut ya. Kak Rinela, silakan. Halo anak-anak, ketemu lagi. Tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian ya bersama Kak Natasha. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita. Tentu dong sebelum mendengar cerita, kita berdoa dulu ya, meminta pimpinan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita sebentar lagi. Pimpinlah kami Tuhan, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada firman-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kali ini judul cerita kita adalah Keserakahan Membawa Malapetaka. Anak-anak, ada nggak yang tahu apa artinya serakah? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, arti serakah ya anak-anak adalah selalu ingin dapat lebih banyak lagi dari apa yang telah kita miliki. Tapi persisnya seperti apa ya serakah itu? Lalu kalau serakah terus gimana akibatnya? Mau tahu seperti apa? Kita saksikan dulu video yang berjudul Angsa Bertelur Emas sebentar ini yang akan ditayangkan oleh Kak Aldi. Yuk kita simak bersama ya. Ada seorang petani sederhana yang percaya akan Tuhan. Setiap hari ia tidak pernah lupa untuk berdoa. Ia mendoakan semua orang yang ia kenal, dan ia juga tidak lupa berdoa untuk dirinya sendiri. Ia berdoa supaya ia hidup dalam kondisi sukacita dan ada berkat-berkat Tuhan yang dapat ia nikmati. Kemudian di suatu sore setelah beraktivitas di kebunnya, ia pulang sambil bersiul-siul dengan riang. Entah kenapa dia begitu senang dan ia sendiri pun tidak tahu. Ternyata dalam perjalanan pulang itu, ia melihat seekor angsa yang tampak kelelahan. Angsa itu sendirian di luar kelompoknya. Lalu dengan iba petani itu membawa angsa itu pulang dengan hati-hati. Sesampai di rumah, ia langsung memberi makan angsa itu dalam jumlah yang cukup banyak. Rupanya si angsa ini benar-benar lapar. Ia menyantap habis semua makanan itu, kemudian petani menaruhnya di belakang rumah. Malam itu si angsa tidur dengan nyaman di sana.
Keesokan paginya petani hendak memberi makan si angsa. Betapa kagetnya ia tatkala melihat sebutir telur emas di dekat angsa. Wow, rupanya si angsa itu menelurkan emas. Apakah emas ini asli? Batin petani ragu-ragu. Maka setelah memberi makan angsa, ia segera pergi ke tukang emas sekadar untuk memastikan keaslian telur emas yang dihasilkan oleh angsa. Ini emas murni dan harganya sangat mahal karena ukurannya besar, kata si tukang emas sambil mengamati telur emas yang dibawa oleh si petani itu. Si petani melonjak gembira mendengar perkataan si tukang emas. Petani langsung menjual telur emas saat itu juga dan kemudian membawa pulang uang yang sangat banyak. Sejak saat itu angsa terus mengeluarkan 1 telur emas setiap hari. Si petani sangat gembira, namun ia merasa belum cukup. Ia membatin, seandainya angsa ini mengeluarkan lebih dari 1 emas setiap hari, maka aku pasti akan semakin kaya raya. Petani memaksa angsa untuk mengeluarkan lebih dari 1 telur setiap hari. Tak disangka si angsa bisa melakukannya. Setiap hari ia mengeluarkan 2 butir telur emas. Kekayaan si petani pun semakin melimpah. Tetapi rupanya ia belum puas juga. Ia ingin lebih kaya lagi, meskipun sebenarnya saat itu ia sudah sangat kaya berkat telur emas yang dihasilkan oleh angsa ajaib itu. Angsa ini benar-benar hebat, batin petani. Tapi aku ingin cepat kaya, aku tidak ingin menunggu besok. Aku akan menyembelih angsa ini dan mengambil seluruh emas yang ada di dalam tubuhnya. Si petani benar-benar melaksanakan rencana itu. Ia menyembelih angsa tanpa berpikir panjang. Sayang sekali khayalannya tidak terwujud. Di dalam tubuh angsa itu rupanya tidak ada emas sama sekali. Kemana emasnya? Seru si petani panik. Ia memeriksa sekali lagi tubuh angsa yang sudah disembelih, namun ia sama sekali tidak menemukannya. Kini ia hanya bisa menyesali kebodohan dan keserakahannya sendiri. Seandainya aku bisa bersabar dan tidak serakah, pasti saat ini angsa itu masih terus mengeluarkan telur emas, keluh petani. Sayang, aku telah bertindak gegabah. Keserakahan telah membutakan pikiranku. Anak-anak, kita saksikan apa dalam video tadi? Ya, betul. Seorang petani yang sebetulnya sudah kaya waktu angsanya bertelur 1 butir telur emas setiap hari. Dia minta angsanya bertelur 2 telur emas setiap hari. Dan dia makin kaya. Tapi gak berhenti di situ ternyata anak-anak. Dia ingin lebih kaya lagi. Dan angsanya itu diapakan? Disembelih ya anak-anak. Lalu, apakah petani itu menemukan emas yang banyak? Tidak ya anak-anak. Malah, angsa itu mati dan tidak bisa bertelur lagi selamanya. Itulah ganjaran yang diperoleh petani karena apa? Karena keserakahannya. Anak-anak, kita bisa belajar 2 hal dari cerita kita pada pagi hari ini. Yang pertama, keserakahan akan mendatangkan ganjaran. Dan ganjaran itu tidak mengenakan. Contohnya ya anak-anak, kalau suatu hari mama memasak makanan yang enak sekali, lalu kita bilang sama mama, "Mah, aku mau nambah, Mah. Enak banget." Lalu kita nambah dan makan enak sekali. Yummy, yummy Mah. Aku mau nambah lagi. Tapi mama kita berkata seperti ini, "Cukup nak, nanti kamu kekenyangan. Nanti perut kamu sakit." "Enggak Mah, aku mau makan, mau nambah lagi, enak." Lalu kita nambah lagi. Dan betul, gak lama kemudian, "Aduh, perutku sakit Mah, perutku sakit." Nah, apa yang terjadi? Perut kita sakit. Enak gak kalau perut lagi sakit? Gak enak ya anak-anak. Jadi serakah akan mendatangkan ganjaran.
Itu yang pertama. Selanjutnya, pelajaran yang kedua adalah kita harus belajar merasa cukup. Dan juga belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Seperti yang ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Bunyinya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab hal itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ingat anak-anak, kita harus belajar merasa cukup dan selalu bersyukur. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Tuhan, terima kasih kami telah belajar untuk tidak serakah, melainkan untuk belajar merasa cukup dan belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan beri kami kekuatan untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pagi ini kita akan melakukan aktivitas yang akan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Seperti ini caranya. Anak-anak, untuk aktivitas kita pada pagi ini dibutuhkan karton berukuran 12 x 22 cm yang keempat sudutnya dibuat berbentuk lengkungan. Kemudian origami yang berwarna terang, dalam hal ini hijau dan pink, dibentuk hati masing-masing sejumlah 3 sehingga total 6. Kemudian tali atau benang, selotip, lem, spidol, dan gunting. Pertama-tama yang kita lakukan adalah karton ini kita tuliskan dengan spidol. Di tengah-tengahnya bertuliskan, Tuhan, saya berterima kasih untuk, seperti ini. Tuhan, saya berterima kasih untuk. Nah, nantinya origami berbentuk hati kita tempel seperti ini. 2 di bawah, 2 di atas, kemudian 1 di kiri dan 1 di kanan. Seperti ini. Nah, untuk itu kita tulis lebih dahulu. Tuhan, saya berterima kasih untuk apa? Misalnya ya, untuk papa, kita tulis papa. Terus untuk mama, kita tulis mama. Kemudian untuk, misalnya untuk adik, kita tulis adik. Lalu apalagi kita berterima kasih? Untuk rumah misalnya kita tulis rumah. Lalu apalagi kita berterima kasih? Apalagi ya? Untuk teman. Kita tulis teman. Lalu apalagi anak-anak? Misalnya kita berterima kasih juga untuk sekolah minggu. Kita tulis sekolah minggu. Nah, jika sudah selesai, baru nanti kita beri lem dan kita tempel satu persatu. Nah, anak-anak, jadinya tadi kan karton ini sudah diberi tulisan di tengah-tengahnya ya. Tuhan, saya berterima kasih untuk. Dan tadi origami berbentuk hati sudah kita tuliskan satu persatu, lalu kita tempelkan. Seperti ini misalnya mama, kita tempel di atasnya, di ujung-ujungnya, ujung-ujung bentuk hati. Kemudian juga yang papa, kita tempel juga di sebelah kirinya. Lalu di bagian bawah, kita tempel juga, ini tulisannya adik, kita tempel seperti ini.
Kemudian juga di bagian bawah lagi untuk rumah kita juga tempel. Terima kasih untuk rumah. Kemudian di sebelah sini kita tempel sekolah minggu. Di sudut-sudutnya ya, kita tempelkan sudut-sudut yang bentuk hati. Dan yang terakhir, sudut yang sebelah satunya lagi, tulisannya teman, seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapat hiasan dinding yang bertuliskan, Tuhan, saya berterima kasih untuk mama, papa, rumah, sekolah minggu, adik, dan teman. Setelah jadi seperti ini, kita ambil benang atau tali tadi, kita tempelkan di belakang, di sisi belakang dengan selotip. Kita tempel dengan selotip di bagian belakangnya. Jadi seperti ini anak-anak, kita bisa tempelkan hiasan dinding ini yang akan mengingatkan kita untuk berterima kasih atas segala hal yang Tuhan telah berikan kepada kita. Demikian anak-anak, terima kasih. Anak-anak, terima kasih telah melakukan aktivitas. Kiranya kita selalu belajar untuk merasa cukup dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Terima kasih anak-anak. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.